Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat, kalian semua kuat, kalian semua diberkati oleh Tuhan. Hari ini pembelajaran kita yang kedua di hari Jumat tanggal 30 Juli 2021. Kita masuk di dalam mata pelajaran matematika. Oke, sebelum kita belajar matematika, mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan sudah jaga kami sehingga kami boleh sehat kuat karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini Ibu Guru bersama anak-anak kelas 5 siap mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tuhan Yesus memberkati kami semua, memberkati setiap guru, memberkati Bapak Kepala Sekolah, dan juga memberkati keluarga kami semua. Kami siap untuk belajar, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak kelas 5, ingat ya, yang perlu kalian ingat adalah pelajaran matematika akan terus kalian bawa hingga kalian nanti di SMP, di SMA. Oke? Jadi diperhatikan baik-baik setiap pelajaran yang Ibu Guru berikan. Nah, anak-anak kelas 5 belajar matematika lebih mudah dengan Ibu Maria. Kenapa dipersusah? Yuk, kita mulai pelajaran kita hari ini tentang operasi hitung bilbul. Oke? Operasi hitung bilbul. Bilbul adalah bilangan bulat. Ibu akan singkat ya. Bilbul, bilangan bulat. Operasi hitung bilbul. Nah, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat yang terdiri dari positif, negatif, dan juga nol. Dan di dalam bilangan bulat ada berapa macam bilangan, antara yang bilangan asli, bilangan cacah, bilangan ganjil, dan lain-lain. Nanti kalian bisa buka dokumen Word yang Ibu akan kirim ke grup kita. Oke anak-anak kelas 5, kita akan mulai di yang pertama. Jadi di dalam pelajaran operasi hitung bilangan bilbul ini kita akan membuat 2 kali pertemuan. Hari ini hari Jumat dan minggu depan di hari Jumat kembali. Oke, sekarang yang perlu kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke, penjumlahan dan pengurangan bilbul. Bisa menggunakan garis bilangan, bisa juga tidak. Oke, jadi jika angkanya besar, kita tidak akan mungkin menggunakan garis bilangan ya. Oke, jadi kita gunakan penjumlahan dengan mengetahui rumus-rumus yang terdapat di dalam bilbul. Nah, ini yang dinamakan adalah garis bilangan. Oke, garis bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu dinamakan bilangan positif. Dan bilangan 0 ke kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Itu yang dinamakan bilangan negatif. Jadi bilangan positif 1, 2, 3. Sementara bilangan negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini artinya bukan kurang, arti negatif, oke? Jadi ke kanan adalah bilangan positif, kalau ke kiri itu adalah bilangan negatif. Itu yang perlu kalian ingat ya. Saat kalian menghadap buku kalian, ke kanan bilangan positif, ke kiri bilangan negatif. Nah, bilangan positif dari 1 ke 2 sampai ke 100 itu dari kecil dia naik-naiknya, semakin dia ke kanan semakin angkanya besar. Tapi bilangan negatif semakin ke kiri semakin angkanya kecil. Contoh, negatif 1 dengan 2 itu sudah pasti positif 2 yang lebih besar. Oke, angkanya Ibu ganti dengan 5. Oke, negatif 5 dengan positif 2. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 2. Yang lebih kecil adalah negatif 5. Ya. Jadi semakin ke kanan bilangan positifnya itu angkanya semakin besar. Semakin ke kiri bilangan negatifnya itu adalah angka yang lebih kecil. Oke anak-anak, sekarang kita tentukan penjumlahan dan pengurangan bilbul dengan menggunakan garis bilangan. Nah, perhatikan Ibu, ada contoh soal. Negatif 3 ditambah negatif 5. Negatif 3 ditambah negatif 5. Caranya dengan melihat yang ada di depan adalah negatif 3. Mana positif terletak
letakkan negatif 3 ada di sini. Oh, ini negatif 3. Ditambah negatif 5. Ingat ya, ditambah negatif 5. Jika negatif, maka ke kiri toh. Jadi kita melangkah ke kiri sebanyak 5 kali. Ya, melangkah ke kiri sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jawabannya adalah ada di posisi negatif 8. Jadi jawabannya adalah di posisi negatif 8. Jadi negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan 8. Oke, Ibu berikan contoh lagi di soal yang kedua. Ada 6 ditambah negatif 5. 6 positif. Jadi kalian pergi ke positif dulu 6. Ini ya. 6. Nah, ditambah negatif 5. Ditambah negatif 5. Berarti kalau negatif ke kiri, berarti kalian melangkah ke kiri sebanyak 5. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah 1. Oke? Dan soal yang ketiga. Negatif 5 dikurangi 8. Nah, ini pengurangan. Negatif 5 dikurangi 8 sama dengan artinya kalian punya hutang 5, kalian punya hutang lagi 8. Hutang kalian semakin banyak. Jadi seperti negatif 5 ditambah negatif 8 itu pengurangannya. Ya, menggunakan garis bilangan. Ibu berada di posisi negatif 5 lebih dulu toh, karena di depan adalah negatif 5. Ini negatif 5. Oke. Terus dikurangi 8 berarti ke kiri toh, karena apa? Karena kalian punya utang. Jadi kalau kalian punya utang diartikan negatif, itu ke kiri. Kalau kalian tidak punya utang diartikan positif, berarti kalian ke kanan. Karena kalian punya utang, kalian pergi ke kiri. Pergi ke kiri sebanyak 8. Pergi ke kiri sebanyak 8 ini dari negatif 5. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Karena ibu belum bikin garis bilangan, ibu lanjutkan. Di sini setelah negatif 8, negatif 9, setelah negatif 9, negatif 10, setelah itu negatif 11, setelah itu negatif 12, setelah itu negatif 13. Jadi jawabannya adalah negatif 13. Oke? Sekarang lanjut di soal yang terakhir yang menggunakan garis bilangan. Oke, yang menggunakan garis bilbul. Nah, 9 dikurangi 12. 9 di pertama, berarti posisi kita di garis bilangan yang positif 9 ya. Ini 9. Nah, oke. Setelah 9 dikurangi 12. Artinya kalian punya utang 12. Berarti kalian mesti pergi ke kiri, mesti pergi ke negatif sebanyak 12. Kita pergi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini posisinya. Berarti adalah angka berapa ini? Angka negatif 3. Jadi 9, positif 9 dikurangi 12 sama dengan negatif 3. Oke anak-anakku, itu apabila angkanya kecil yang kalian bisa menggunakan garis bilangan. Bagaimana angkanya jika di atas puluhan, bahkan ratusan? Apa kalian perlu menggunakan garis bilangan? Sepanjang apa garis bilangan yang akan kalian buat? Jadi ada rumus, nanti kalian bisa baca di dokumen. Tunggu ya, ibu akan hapus papan tulis dan kita lanjut di bagian yang kedua, bagaimana jika tidak menggunakan garis bilbul. Oke? Nah, anak-anak kelas 5, sekarang ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilbul tanpa garis bilangan. Jadi tanpa menggunakan garis bilangan. Jika angkanya tinggi, kenapa kita harus menggunakan garis bilangan? Oke, jadi tanpa menggunakan garis bilangan. Oke, nah harus tahu dulu apa yang menjadi rumusnya. Oke, rumusnya adalah negatif A ditambah B sama dengan negatif A ditambah B sama dengan, tunggu,
angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Jadi, Ibu kasih contoh, negatif 20 ditambah 19. Negatif A ditambah B. Negatif 20 ditambah 19. Ini angkanya di atas 10 toh. Jadi kalian tidak bisa menggunakan garis bilangan, oke? Apalagi kalau nanti ada 50, 100 sudah pasti tidak bisa menggunakan garis bilangan. Jadi Ibu berikan contoh yang angkanya lebih kecil ya, tapi sudah di atas dari 10. Nah, anak-anak kelas 5, negatif 20 ditambah 19. Itu kalau kita tidak ada soal seperti itu, kita lihat mana angka yang lebih besar. Oke, angka yang lebih besar adalah 20 atau 19. Angka yang lebih besar adalah 20. Jadi di tanda 20 ada tanda apa? Di tanda 20 ada tanda negatif. Jadi untuk jawabannya yang pertama kita beri tanda negatif karena hasilnya harus mengikuti angka yang lebih besar. Jadi kalau angka yang lebih besar 20 ada negatifnya, pasti di jawaban nanti ada negatif. Baru kita kasih kurang seperti biasa. 20 dikurangi 19. 20 dikurangi 19 adalah 1. Jadi hasilnya adalah negatif 1. Ini sama dengan artinya bahwa kalian punya hutang 20, kok kalian cuma punya 19 doi. Berarti kalian mesti bayar lagi atau masih ada hutang lagi sebanyak 1. Nah, itu artinya. Nah, yang kedua adalah A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Nah, seperti Ibu tadi bilang, di 25 dikurangi 30. Artinya bahwa kalian punya duit 25, kalian punya utang 30 ya, utang kamu lebih besar, otomatis kamu masih ada hutang lagi. Jadi dikasih tanda negatif. Oke. Uang kamu 25, kamu punya utang 30. Berapa yang harus kamu bayar? Berarti 30 dikurangi 25 sama dengan adalah 5 ya. 30 kurangi 25 ada 5. Oke. Sekarang yang ketiga ya, kalau yang negatif A dikurangi B, caranya hampir sama dengan yang 25 dikurangi 30. Hanya kata dia punya utang 25, kalau di sini kasih negatif 25 dikurangi 30, dia punya utang 25. Kok dia punya utang lagi 30, sudah pasti utangnya lebih banyak, yaitu sebanyak 55. Oke? Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, negatif A dikurangi negatif B. Itu lain tuh ceritanya ya. Negatif 10 dikurangi negatif 15. Caranya adalah negatif 10 kurang ketemu negatif. Kurang ketemu negatif itu jadi positif, oke? Atau ditambah 15. Jadi kurang ketemu negatif itu berubah jadi positif. Kenapa? Ibarat kata itu kamu punya hutang, terus hutang kamu itu sudah dilunasi oleh orang, sudah dikurangi bebannya oleh orang, otomatis akan berubah menjadi positif. Nah, orang ingat, lihat dulu apakah hutang kalian lebih besar, lihat dulu angka di depannya. Oke? Negatif 10, hutang kalian 10, langsung ada orang yang bayar 15. So, berbeda kalau negatif 10, kalian yang bayar uang ke kalian adalah 9. Nah, berarti masih kalian punya utang lagi. Tapi ini yang bayar hutang kalian ini lebih banyak daripada hutang kalian 10. Jadi negatif 10 ditambah 15 sama dengan 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Jadi tidak perlu lagi menggunakan negatif di sini karena sudah lebih besar. Orang yang bayar utang kalian lebih besar daripada utang kalian. Kecuali kalau yang bayar hutang kalian itu cuma punya uang sedikit di bawah 10, berarti kalian masih punya hutang lagi. Nah, mengerti ya? Bagi yang tidak mengerti, boleh diputar ulang-ulang video yang Ibu berikan di link YouTube Ibu, oke? Nah, jangan lupa selalu like videonya Ibu. Oke, anak-anak kelas 5, ingat, jika ada sesuatu pelajaran tidak bisa, kalian bisa menghubungi Ibu, menelpon ataupun chat pribadi dan bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Oke, jangan malu-malu bertanya anak-anak kelas 5. Hanya itu pembelajaran kita matematika dan operasi hitung bilbul akan kita sambung di minggu depan. Oke? Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Oke?
Sampai ketemu di pelajaran matematika minggu depan. Shalom dan selamat pagi, selamat belajar, Tuhan memberkati.